Minasan, konnichiwa. Hai teman-teman. Aku Nadia, salah satu peserta pelatihan bahasa Jepang dari PPKD Jakarta Selatan. Di sini aku mau nge-share part-part selanjutnya, materi-materi apa aja yang udah aku pelajarin. Kalau sebelumnya kita udah belajar dari akasatana, dan selanjutnya kita kan udah belajar juga tuh yang hamayarawa. Cuman kan teman-teman belum lihat kan huruf hiragananya kayak gimana tuh yang hamayarawa, karena kemarin kita baru bahas dari akasatananya yang hiragana aja. Sekarang Nadia mau liatin ke teman-teman gimana nih huruf-huruf hiragana yang hamayarawa. Teman-teman pasti penasaran kan? Lihat ya. Oh iya teman-teman udah buat belum tabel yang kayak gini? Yang kalau teman-teman supaya gampang nulis romajinya ini, jadi teman-teman buat kayak gini biar hafal. Kalau enggak, kalian dari tangan aja juga bisa sih. Kalau teman-teman mau lihat sini contohnya kayak gini ya. Dan selanjutnya Nadia mau liatin ke teman-teman apa aja huruf-huruf yang hamayarawanya itu ya. Nah, ini teman-teman gak lupa kan yang di sebelumnya Nadia bilang kalau ada teng-teng jadi hurufnya berubah sama ada marunya. Dan kita kenalin hurufnya dulu dari yang H ya, yang H. Di sini ada H, ini ada H. Selanjutnya ada hi, dan di sini ada fu. Di sini lagi ada he. Selanjutnya ho, dan juga ada ma, mi, mu, me, mo. Dan di bawahnya ada ya, yu, yo. Di bawahnya lagi ada ra, ri, ru, re, ro. Paling bawah ada wa, wo, ya teman-teman, Nah, lalu kalau ha itu pakai teng-teng, berarti dia jadi ba ya teman-teman, ba. Kalau hi jadi bi kalau pakai teng-teng. Kalau fu jadi bu. Kalau he jadi b. Lalu kalau ho jadi bo. Lalu kalau yang maru gimana teman-teman? Kalau yang maru tinggal kita ubah. Jadi kalau ha jadi pa. Kalau hi jadi pi. Kalau fu jadi pu. Kalau he jadi pe. Kalau ho jadi po. Nah, jadi ini nih huruf-huruf yang berubah ya teman-teman, yang ada teng-tengnya jadi berubah. Nah, karena kita udah lihat nih, kalau teman-teman mau lihat lagi lebih dekat, lebih jelas ini ya, Nadia liatin. Nah, ini teman-teman juga sebenarnya bisa sih, karena banyak banget kan di HP, di Android yang kita pakai, mungkin yang HP apa, banyak banget di Play Store itu aplikasi-aplikasi tentang huruf-huruf gini. Kalau teman-teman mau cepet hafal, Nadia juga saranin salah satu aplikasi belajar yang sering Nadia pakai itu kayak Japanese Word Right itu. Nah, jadi di situ kita kayak menghafal gitu. Jadi nanti kita nulis. Kalau teman-teman mau cepet hafal, menurut Nadia coba ya itu cara itu, atau bikin tabel kayak Nadia gini. Nanti lama-lama kayak bikin aja formatnya bentuknya kayak gini dari 5 ya. Jadi ingat kan, 10 baris ke bawah, 5 kolom ke samping. Bikin yang seperti tabel di romaji sebelumnya. Di sini teman-teman. Buat kayak gini ya. Jadi nanti kalau teman-teman udah hafal yang romajinya apa aja, teman-teman tinggal contohin yang gak hiragananya ini apa aja di sini kan. Selanjutnya ya teman-teman. Jadi kalau ini teman-teman tinggal menghafal aja ya. Oke teman-teman. Karena sebelumnya kita udah belajar tentang yang hamayarawa yang juga udah kita liatin, yang Nadia udah liatin ke teman-teman huruf hiragananya beserta teng-teng dan maru. Sekarang Nadia mau liatin ke teman-teman huruf turunan dari hiragana, berarti digabung ya teman-teman, digabung. Nadia ada sedikit contoh, nggak banyak sih. Nadia cuma bikin tiga aja di sini teman-teman. Di sini ada ca,
ini ya teman-teman, jadi digabung jadi ca, ini nyu, ini nyo, jadi ca, cu, co. Di bawahnya ada nya, nyu, nyo. Di bawahnya lagi ada mia, miu, mio. Nah teman-teman, ini tuh digabung dari hiragana yang sebelumnya udah kita pelajarin tentang yang akasatana, hamayarawa, dan kita gabung gitu, kita ini namanya hiragana turunan. Itu biar ada penyebutnya dua gini ya teman-teman, jadi ca, cu, co. Di bawah lagi ada nya, nyu, nyo, dan yang paling bawah ada mia, miu, mio. Ini baru seberapa aja ya teman-teman yang Nadia liatin ke teman-teman di sini. Kalau teman-teman mau biar bisa membaca dengan bagus gitu ya teman-teman, hafalin dulu hiragananya yang pasti menurut Nadia, dan banyakin nulis sama membaca. Karena kalau kita menulis itu otomatis ya teman-teman, kita kan mengingat hurufnya ya, asal kalian jangan pas mungkin sekali, 2 kali, 3 kali itu it's okay kalau kita sambil ngeliat ke buku yang udah kita tulis atau yang udah kita pelajari. Mungkin juga teman-teman udah bikin tabel yang kayak Nadia buat gitu ya. Tapi kalau cuman kita lihat aja, kita cuman lihat-lihat kayak gini ada artinya gitu, ini sengaja nggak Nadia tulis ya teman-teman. Di sini artinya nggak Nadia tulis biar teman-teman bisa cari ini tuh bentuk apa aja gitu ya teman-teman, biar teman-teman tahu gitu. Kalau misalkan kita tulis yang ada kita nggak hafal artinya gitu kan. Selanjutnya juga Nadia mau ngasih tahu ke teman-teman, kalau teman-teman udah bisa baca, nah ini selanjutnya ya. Emang sih sama Nadia juga belum bisa baca lancar gitu, belum ya teman-teman. Sama karena kan Nadia juga belajar di sini, salah satu peserta ya teman-teman. Juga maaf juga kalau misalkan Nadia ngomongnya masih kurang bagus gitu ya teman-teman, karena kan Nadia di sini sharing ke teman-teman apa aja materi-materi yang Nadia dapat. Dan selanjutnya Nadia mau ngasih tahu tentang cara baca ya teman-teman. Dan di sini teman-teman, di sini ada n yang tadi di sini ya teman-teman, wa, wo, n aja. Nah, n itu tetap dibaca n jika mengikuti huruf t, d, r, ya, n, s. Contohnya apa teman-teman? Ada nande, nanre, nenre. Ini tetap dibaca sama seperti huruf n pada dasarnya gitu ya, n pada dasarnya. Jadi dia tetap mengikuti ya teman-teman. Di sini nande, nenre gitu kan. Nah ini tetap ya, tetap nomor n-nya tetap, kecuali nomor 2 ini, keterangan nomor 2. N dibaca M jika mengikuti huruf B, P, M. Nah, apa aja tuh contoh hurufnya? Di sini ada contoh sanbyak. Di sini tulisannya sanbyaku. Nah, teman-teman bisa bacanya jadi sanbyaku gitu ya. Di sini contohnya satu lagi ada bumpo. Jadinya ini sini tulisnya bunpo, tapi kita bacanya bumpo. Lalu apalagi tuh yang ketiganya? N tetap dibaca NG jika mengikuti jadi teman-teman, jika mengikuti K dan G, huruf K dan G. Contohnya kayak gimana tuh teman-teman? Ginkgo, ini dibacanya ginkgo ya teman-teman, karena di sini ada huruf K, jadi dia mengikuti, jadinya jadinya ginkgo. Dan di sini ada Yubinkyoku. Jadi ini ada K lagi di sini. Contohnya jadi ditambahin nih N-nya ini depannya, jadi ditambahin jadi Binkyoku gitu teman-teman. Kalau teman-teman udah bisa baca, ingat-ingat ya teman-teman. Ingat-ingat huruf N ini. Huruf N ini teman-teman, ingat ya. Ini sebenarnya gampang sih teman-teman. Cuman teman-teman tetap ingat huruf yang ada di sini. T, D, R, NS jika tetap N jika mengikuti
mengikuti ini ya teman-teman. Tapi kalau jika berubah jadi M, jika mengikuti huruf B, P, M, itu jadi beda gitu ya teman-teman bacanya. Cara baca jadi pakai Misalkan di sini contohnya tadi Sambyaku, tapi dibaca jadi Sambyaku, gitu kan teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya Nadia mau ngeliatin ke teman-teman cara ngitung teman-teman. Sebenarnya ngitung itu awal-awalnya juga Nadia bingung sih. Aduh, banyak banget ngapalinnya gitu kan. Tapi sebenarnya ternyata caranya menurut Nadia gampang gitu ya. Enggak susah gitu. Nah, di sini ada belasan plus puluhan gitu kan. Jadi gimana tuh cara ngitungnya gitu kan? Oh iya teman-teman, kalau 1 sampai 10 teman-teman udah ada yang tahu belum nih hurufnya? Ada yang tahu belum artinya? Nomor 1, ichi, ni, sang, shi, habis itu selanjutnya go, roku, shichi, hachi, kyu, ju, gitu ya teman-teman. Nah ini nih kalau tapi teman-teman Nadia mau ngasih tahu kalau ada bilangan 7 itu di atas 10 berubah hurufnya jadi nana ya teman-teman, cara bacanya jadi nana. Nah kalau belasan, puluhan berarti gimana tuh tadi kalau bacanya? Kalau 11 gimana tuh? Kalau 10 kan ju aja ya teman-teman, hanya ju aja gitu kan. Lalu gimana kalau 11, 12 gitu, gimana? Nadia kesini kasih contoh sedikit ke teman-teman. Dan tadi shi 4 itu, yang 4 itu shi itu di atas 10, jadi dia dibacanya yong ya teman-teman, yong gini. Lihat teman-teman ya, ini contoh sedikit ya teman-teman. Jadi rumus hurufnya itu, rumus belasan itu gini aja teman-teman. Kan tadi udah 1 sampai 10 ya, berarti biar gampang gimana tuh gitu kan. Nah biar gampang adalah jadi yang disebut awal 11, contoh 11 ya, contoh 12 deh, Nadia bikin 12 gitu kan. Contohnya 12 nih, gimana tuh Nadia kalau 12 gitu kan. 12 berarti sama dengan, ini di sini kan 1 dulu ya teman-teman, 1 berarti 10 kita tulisnya 10. Ini 2. Nah, berarti ditambah 2 berarti tadi 10 apa tuh bahasa Jepangnya apa? Ju. Berarti di sini adalah ju, kita tulis ju. Ju ya teman-teman. Nah, kalau 2 apa tuh? 2 adalah ni. Berarti kita tulis di sini ni. Nah, berarti kalau 12 adalah Juni. Cuman kayak gitu aja kok teman-teman. Jadi gampang, Juni gitu. Jadi yang disebut lebih dulu itu teman-teman tulis. Misalkan kalau 20 gimana tuh gitu kan. 20 berarti berapa tuh teman-teman? Kalau 20 itu kan berarti 20. Nah, yang disebutkan 20. Lalu berarti gimana tuh? Berarti yang disebut berarti awalnya berapa? 2 kan teman-teman. Nah, kalau 2 itu berarti disebutnya berarti ni kan, ni dulu. Berarti kita balik aja tuh teman-teman. Jadi di sini ni. Nah, kita tulis di sini ni ya. Ni habis itu ditambah sama yang nolnya berapa nih? 0 itu kan berarti 10 ya, 20 berarti kan. Nah, kita tulis ju. Berarti kalau 20 adalah niju. Ini tuh sebenarnya gampang teman-teman, asal teman-teman ingat huruf awalnya. Cuma Nadia mau kasih note sedikit ya untuk teman-teman. Kalau untuk angka 7 di atas 10 dibaca nana ya teman-teman, dibaca nana. Kalau untuk 4, angka 4 di atas 10 itu dibacanya adalah yon. Jadi kalau 14 adalah juyon. Kalau 40 adalah yonju. Tinggal dibalik aja. Ingat di depannya ya teman-teman. Di awal yang kita sebut adalah 20. Berarti kalau misalkan 21 deh teman-teman, tadi kan 20 udah ya. Kalau 21 berarti kita ingat 2 berarti ni. Kalau 1 adalah ichi. Jadi nichi gitu kan teman-teman, yang disebut duluan. Berarti kalau 17 gimana tuh Nadia? 17 adalah tadi kan 7 di atas 10 adalah nana ya. Jadi kalau 17 adalah ju nana. Kalau ju adalah 10, 7 adalah
Nah, berarti ingat aja, yang penting rumusnya itu kita ingat penyebut dulu yang kita sebut. Itu teman-teman. Gampang kan? Nah, yang penting teman-teman hafal ya huruf 1 sampai 10 artinya apa. Jadi kesananya lebih gampang, tapi cuma yang perlu di note menurut Nadia adalah ingat huruf yang duluan disebut ya teman-teman. Oke teman-teman. Hai teman-teman, selanjutnya ya. Selanjutnya kita ketemu ke ratusan. Sebenarnya ratusan juga sama aja sih sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan kita udah bicara tentang angka ya teman-teman. Angka tuh tadi yang 1 sampai 10, teman-teman harus ingat ya. Nah, di sini Nadia mau ngasih tahu tentang ratusan, yaitu hyaku, dan juga Nadia mau ngasih tahu tentang ribuan, yaitu sen. Dan di sini ada contoh 100 gitu teman-teman ya. 100, teman-teman masih inget kan yang tadi udah Nadia bilang kalau 100 berarti diingetin satu yang duluan disebut 1, dan 00-nya itu belakangan, 100-nya belakangan gitu ya teman-teman. Jadi inget aja yang disebut lebih dulu adalah yang awalan gitu teman-teman. Kalau 100 berarti adalah ichi hyaku. Nah, ichi hyaku. Cuman di sini ada beberapa perbedaan teman-teman. Kalau 300 itu di note ya teman-teman, tolong di note. Kalau 300 itu kita bacanya sambyaku ya teman-teman, sambyaku. Nah, teman-teman ingat kan yang tadi di sebelumnya huruf N jika mengikuti huruf yang M itu, huruf M itu, nah itu akan berubah, jadinya bacanya berubah gitu ya teman-teman. Jadi byaku gitu. Nah, jadi kita bacanya sambyaku. Nah, di sini juga ada note lagi teman-teman, jika angkanya adalah 600. 600 itu adalah ropyaku. Nah, di sini ya teman-teman lihat ya. Nah, jadi sebenarnya menurut Nadia sebenarnya sama aja sih teman-teman. Cuman tinggal kita tambahin aja sama inget belakangnya ya teman-teman. Yang hyakunya itu inget ya. Dan di bawah lagi ada sen. Sen itu ribuan ya teman-teman. Ribuan kalau 1000 berarti inget lagi yang disebut lebih dulu adalah yang ditaruh depan. Jadinya kalau 1000 aja bisa, kalau 1000 bisa dibaca sen aja teman-teman. Sen aja juga cukup sih. Nah, kalau 2000 berarti ni sen. Kalau 3000 berarti sang sen. Nah, kalau 8000, nah ini ada nih sedikit teman-teman. Nah, juga note lagi ya. 8000 itu dia dibacanya hasen. Sama kayak tadi yang nomor yang ratusan ya teman-teman. 800 itu dibaca hapyaku. Dan juga yang di note lagi ingat teman-teman, nomor yang 600 itu adalah ropyaku, sama kayak di 300 itu sambyaku. Jadi ada yang hyaku, ada yang byaku, dan ada pyaku ya teman-teman. Dan kalau itu yang di ribuan ya, di ratusan ya teman-teman, sorry. Nah, kalau yang di ribuan ada sen, ada zen, yang di 3000 itu jadinya sanzen ya teman-teman. Nah, kalau yang di 8000 adalah hasen. Itu tolong di note ya teman-teman. Nah, selanjutnya Nadia mau ngasih tahu juga tentang nama-nama bulan jam ya teman-teman, jam. Nah, kalau tadi kan udah inget ya teman-teman yang sebelumnya itu yang angka lagi. Ya, angka teman-teman 1 sampai 10. Ayo inget gak? Apa aja tadi? Ichi, ni, sang, yo. Ini yo bisa jadi yon ya teman-teman. 4 kalau di atas. Kalau di atas 10 inget ya teman-teman. Ini kalau 4 itu sebenarnya shi ya teman-teman. Nah, juga 5 go, roku, habis itu 7 adalah shichi, 6 hachi. Nah, tadi kalau 7 di atas 10 apa tuh teman-teman? Nana ya teman-teman. Jadi kalau udah di atas 10 yang berubah adalah angka 4 dan angka 7 gitu. Nah, kita selanjutnya adalah 9 adalah kuji, 10 adalah ju. Nah, berarti kalau jam 1 tuh berapa ya? Gitu bacanya tuh gimana gitu. Nah, kalau di ini adalah Nadia udah bikin sih. Nadia bikin
sendiri ini, Nadia bikin sendiri kayak gini sengaja sih teman-teman, supaya Nadia cepet inget gitu. Kalau Nadia nulis, Nadia inget gitu. Cuman memang sih kita kan kalau belajar huruf baru itu kayak kita TK lagi gitu ya teman-teman istilahnya gitu kan. Kayak kita belajar dari baca awal gitu. Terus pas kalau Nadia nih ya belajar bahasa Jepang ini, Nadia merasa agak terharu gitu kalau Nadia bisa baca, udah bisa gitu membacanya sedikit-sedikit, walaupun Jepang itu kan hurufnya kayak digabung gitu ya teman-teman, tapi pas dipatah-patahin gitu, maksudnya di spasi itu Nadia udah bisa baca. Itu seneng banget gitu ya. Juga terima kasih banget sama sensei yang udah ngajarin Nadia. Kebetulan di sana namanya Billy Sensei. Itu dia baik banget orangnya, dan menurut Nadia cara ngajarnya bagus. Jadi kita walaupun Nadia aja belajarnya virtual ya teman-teman, itu pakai Zoom gitu kan, tapi tetap bisa. Itu kenapa? Karena teman-teman coba aja di rumah belajar, nulis, dan yang pasti ingat dulu hiragananya gitu teman-teman. Dan juga sekarang kan apa-apa kalau kita nggak tahu juga bisa cari di Google apa nih artinya. Misalkan niji itu apa ya gitu. Terus gimana sih tulisan hiragananya kalau teman-teman belum tahu gitu, atau lupa gitu. Nah, teman-teman bisa tuh ketik aja di Google apa tuh arti dari niji gitu di bahasa Jepang. Itu keluar teman-teman banyak kan. Itu tuh teman-teman bisa buat referensi teman-teman juga. Kalau teman-teman mau bikin rangkuman di buku, yang menurut Nadia kalau kita bikin sendiri sama materi yang misalkan kita dapat dari buku, dari guru gitu ya, dari sensei Nadia, itu memang bagus dan mendetail banget. Tapi berbeda ya, kayak dulu waktu kita sekolah, misalkan kita sekolah juga kita kan disuruh buat rangkuman gitu. Seenggaknya pada saat kita menulis, kita tuh pasti mengingat gitu kan, apa nih yang udah kita pelajarin sebelumnya gitu. Itu menurut Nadia salah satu cara efektif sih ya, menurut Nadia, buat rangkuman sendiri yang selain di share oleh guru kita yaitu atau sensei kita gitu. Itu menurut Nadia lebih efektif gitu. Berarti kalau 1 jam itu berapa? Yaitu adalah ichiji gitu. Ingat ditambah belakangnya ji ya kalau berarti jam. Berarti kalau nichiji itu berapa gitu kan? Ichiji itu berapa? Ichiji itu adalah 1 jam. Nah, kalau 2 jam itu gimana? Nah, kalau 2 jam itu adalah niji, kalau 3 adalah sanji, kalau 4 adalah yoji gitu ya, ingat teman-teman. Itu cuma ditambahin aja. Terus kalau 12 jam gimana Nadia? Kalau 12 jam adalah juniji, karena kita ingat lagi di sebelumnya yang kita sebut duluan ya, 12 walaupun jam 12 jam gitu ya. Tetap aja kan kita sebutnya 12 itu berarti kan 1 dulu ya teman-teman, penyebutnya 1 dulu. Berarti kita ingat kalau 12 tuh berarti 10 sama 2. Berarti kalau 10 itu berapa? 10 itu ju. Kalau 2 itu ni, berarti niju tambah ji ya teman-teman, nijuji gitu teman-teman, supaya teman-teman cepet hafal. Nah, kalau tadi kan kita udah ke jam ya teman-teman, kita udah ke jam. Lalu kalau menit gimana? Kalau menit itu 1 menit adalah ipung. Emang di sini beberapa ada yang berubah, ada yang sama ya teman-teman. Menurut Nadia di sini sih memang kita menit Nadia lebih harus banyak menghafal ya menurut Nadia di sini. Jadi tapi Nadia tetap share aja, walaupun Nadia bikin sedikit, ada 1 sampai 10 menit Nadia buat ya teman-teman. Kalau 1 itu adalah ipun nih teman-teman, kayak gini. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau 1 menit adalah ipun, 2 menit adalah nifun. Fun ya apa? Tadi kan kalau yang 1 menit ipun, jadi ip strip pun gitu. Kalau jadi P-nya tuh double ya teman-teman, P-nya double. Nah, kalau 2 menit adalah nifun, pakai F ya teman-teman, F Fanta pakai F itu jadi nifun gitu. Nanti kita bikinnya pakai fun gitu ya. Nah, kalau yang beda lagi nih teman-teman, nah dia kasih nomor 5, gofun. Juga dia pakai fun. Jadi yang berbeda adalah yang pakai pun.
pung gitu ya teman-teman. Nah tadi kan teman-teman ingat karena di awal Nadia bilang kalau N berubah penyebutan. Nah iya, jadi kita sekarang udah mulai baca yang belakangnya ini pun, jadi kita baca pung ya teman-teman, pung gitu. Nah ini yang ini ni fung, walaupun tulisannya pun tapi kita tetap baca pung pakai tambahin ya teman-teman, karena kan tadi udah belajar ya yang di penyebutan, cara penyebutan N. Nah itu cuman teman-teman selalu tolong diingat. Dan yang ada berubah lagi di sini adalah 8 menit. 8 menit itu berubah jadi pun teman-teman. Jadi yang pakai pun itu adalah 1 menit, habis itu 3 menit, lalu 4 menit, dan 6 menit, juga 1 dan juga 8 menit, sama 10 menit. Jadi 10 menit adalah jupun gitu. Ini ya teman-teman, teman-teman mau. Nah dia nggak bisa jelasin mendetail banget karena Nadia juga kan belajar ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang sharing aja materi-materi apa sih yang Nadia pelajarin, dan juga supaya teman-teman bisa nih inget-inget gitu kan. Walaupun karena kan kalau Nadia di sini peserta ya, jadi kita kalau sharing sama-sama oh kayak gitu caranya, maksudnya kayak gini supaya cepat mengingat gitu teman-teman. Buat kayak gini ya, ini tuh Nadia belah dua aja, jadi kayak depan belakang gini tuh Nadia bikin kayak gini, jadi depan belakang ya tuh gitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk ke bulan. Kalau menurut Nadia yang bulan ini gampang ngingetnya gitu ya, karena dia cuman ditambahin aja, sama aja penyebutnya kayak yang hitungan angka 1 sampai 10-nya. Paling yang berubah adalah di 9, enggak deh, 9 juga nggak berubah teman-teman, tetap kugatsu. Jadi ini sebenarnya gampang. Kalau yang ini, kalau yang bulan, dia cuma ditambah gatsu aja teman-teman, gatsu. Nah ini di sini ada 1 kalau bulan berarti, tapi kalau di Jepang itu dia nggak pakai 1, misalnya kayak kita di Januari gitu kan, kita bulan 1 sampai 12, bulan 1 adalah Januari, bulan 12 adalah Desember. Kalau di Jepang itu pakainya bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, dan seterusnya gitu ya teman-teman, sampai bulan ke-12. Itu berarti dia menurut Nadia lebih gampang ya, karena dia tetap mengikuti angka. Yaitu berarti Ichigatsu, bulan ingetnya Gatsu teman-teman, Gatsu. Nah kalau 2 berarti Nigatsu. Yang ketiga adalah Sangatsu, yang keempat adalah Shigatsu. Ingat teman-teman, kalau yang tadi 4 itu 4 di atas 10 baru berubah penyebutan ya teman-teman. Lalu kenapa tuh kalau yang tadi yang di jam itu tetap make yonji itu gitu teman-teman ya. Karena ini Nadia juga belajar kayak gini ya teman-teman. Nah yang ini menurut Nadia lebih gampang kan, bulan. Jadi dia cuma ngikutin aja huruf-huruf yang udah, angka-angka yang udah kita hitung nih dari 1 sampai 10 tadi. Nah, berarti di sini adalah Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, Gogatsu, Rokugatsu. Nah, kalau bulan ke-7 adalah Shichigatsu, bulan ke-8 adalah Hachigatsu, ke-9 adalah Kugatsu, ke-10 adalah Jugatsu, dan yang ke-11 adalah Ju-Ichigatsu. Ju-nya adalah 10, Ichi-nya 1, berarti bulan 11 ya teman-teman. Ju-Ichigatsu. Dan yang ke-12 adalah Junigatsu teman-teman. Ini tuh menurut saya gampang. Ini teman-teman juga bisa cari di Google ya teman-teman, kalau teman-teman mau tahu tulisan hiragananya kayak gimana. Tapi teman-teman mulai belajar dulu sendiri ya. Tapi nanti juga gitu teman-teman, belajar lihat ke Google terjemah gimana cara menulis awalnya. Nanti kan kita coba lagi, bisa lama-lama ya menulis hurufnya satu-satu gitu. Kayak gitu teman-teman. Dan selanjutnya Nadia mau ngenalin ke temen-temen adalah huruf katakana. Katakana nih teman-teman. Ayo teman-teman tetap ingat ya yang tabel pertama di materi pertama yang Nadia share, yaitu yang tentang Akasatana, Hama Yarawa, dan juga ini teman-teman, itu romajinya ya teman-teman, inget yang hiragananya. Dan sekarang Nadia mau ngasih tahu ke teman-teman
yang katakananya. Nadia juga buat sama tabelnya kayak yang tadi. Cuman sekarang Nadia belah jadi dua gini teman-teman. Ini yang A, ini yang akasatananya ini yang sebelah kanan. Nah ini yang sebelah kiri adalah yang selanjutnya dari Hamayarawa teman-teman, kayak gini. Ini teman-teman. Sebenarnya Nadia nggak bisa nyebutin banyak sih teman-teman, paling Nadia mau ngasih tahu ke teman-teman huruf-hurufnya aja ya. Karena kan teman-teman juga udah bisa nih, gitu nih teman-teman. Lihat ya teman-teman, di sini ada K, ini ada A, I, U, E, O. Itu penyebutnya atasnya semua sama aja ya teman-teman. Tetap ingat yang akasatana Hamayarawa karena itu kayak kunci gitu teman-teman. Biar teman-teman nih gampang gitu ingetnya. Dan menurut Nadia yang lebih bikin Nadia inget adalah membuat kayak gini. Ini tuh dari kertas HVS aja teman-teman, gampang kok bikinnya. Walaupun Nadia juga beli sih buku kotak-kotak gitu teman-teman. Nadia liatin ya, kalau teman-teman juga mau beli. Nih, ini tuh buku-buku kayak gini. Kayak dia ada kotak-kotak kecil lah. Ini bisa banget buat belajar bahasa Jepang. Ini tuh buku kayak gini. Ini harganya 5.000 kok teman-teman. Terjangkau banget ya, ada di tempat tukang fotokopi kalau teman-teman mau beli kayak Nadia juga. Nah sekarang kita mau liatin aja dulu yang ini ya, yang katakananya. Teman-teman bisa banget ngelihat katakana ada di mana. Ngelihat itu di Google banyak banget orang-orang web yang share tentang Jepang gitu kan, tentang huruf-huruf gimana sih caranya, atau di YouTube juga banyak banget gimana cara mulainya gitu. Yang penting adalah mulainya itu mengikuti banyaknya garis. Jadi tapi ingetnya kalau nulis kayak gini tuh adalah dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Jadi kalau temen-temen ini kayak gini kayak A gitu kan, nih kayak A kayak gini gitu, gimana tuh nulisnya? Berarti kita nulisnya dari sini dulu ke sini, baru kita buat yang bawahnya kayak gitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat banget cara menulis tuh kayak gimana, itu ada di YouTube gitu ya teman-teman. Banyak banget sekarang media-media itu, kalau teman-teman mau cari, teman-teman mau sharing maksudnya sharing gitu, kayak apa sih, search maksudnya dia, maaf teman-teman, kalau teman-teman mau search gitu apa aja bentuk-bentuknya, itu gampang banget ya teman-teman, biar teman-teman bisa lebih mengerti gitu. Di sini ada A, I, U, E, O, lalu di bawahnya ada K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Shi, Su, Se, So, Ta, Chi, Su, Te, To. Nah ini di sini ada nih yang mirip banget nih teman-teman. Shi dan Su itu mirip ya teman-teman, cuma perbedaannya adalah cara nulisnya. Kalau Shi nulisnya dari bawah ke atas, kalau Su nulisnya dari atas ke bawah tuh teman-teman. Nah selanjutnya lagi ada na, ni, nu, ne, no tuh ya teman-teman. Ini emang nggak bisa jelas banget Nadia liatin satu-satu kayak gini ya teman-teman nih. Cuman teman-teman lihat aja ya. Semoga ini jadi referensi juga teman-teman buat kayak gini supaya lebih hafal. Selanjutnya ya kita ke Hamayarawanya teman-teman. Hamayarawa di sini ada ha, hi, fu, he, ho. Teman-teman ingat banget kan tadi kalau yang ditambah teng-teng yaitu jadi berubah penyebutan. Tadi juga di sebelumnya sama sih teman-teman, di sini juga berubah penyebutan nih. Dika sama sa ini berubah ya, ini jadi ga, gi, gu, ge, go ya teman-teman. Tuh berubah. Ini juga yang ta nih jadi da ya teman-teman. Da, ji, ju, je, zo itu berubah. Nah, terus yang ditambah teng-teng sama maru itu juga jadi berubah sebutan ya teman-teman. Jadi ba, bi, bu, bebo, dan yang dipakein maru berubah jadi pa, pi, pu, pe, po. Nah, di selanjutnya bawahnya ada ma, mi, mu, memo, lagi ya, yu, yo, dan selanjutnya ada ra, ri, ru, re, ro. Selanjutnya ada wa, wo, an teman-teman. Nah, karena kita udah belajar katakana, kita udah belajar juga yang dari akasatana sampai Hamayarawa, dan udah belajar hiragana. Nah kan berarti teman-teman cuma tinggal banyak-banyak menulis dulu. Arti itu belakangan dulu teman-teman. Yang penting teman-teman udah bisa tahu cara menulisnya kayak gimana gitu ya teman-teman. Selanjutnya Nadia mau liatin huruf-huruf turunan dari
sabar ya teman-teman, turunan dari yang katakana teman-teman. Nah ini dia udah bikin contoh, ada 4 ya teman-teman. Di sini ada 4 ya. Ini teman-teman. Ini Nadia ngeprint ya teman-teman. Nadia buat gitu di mana namanya, PPT. Nah 2. Jadi karena terlalu gede, Nadia buat aja yang di printnya di printnya yang bisa 2 slide gitu ya. Jadi 1 lembar dapat 2 kayak gini teman. Kayak yang tadi teman-teman ini. Ini yang hiragana ya. Ini yang hiragana, nih yang katakana. Kayak gitu. Biar cepet hafal teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau juga nggak apa-apa, ini hanya biar bagus aja sih Nadia. Nah, ini di sini sama aja aku bacanya, cuma ini cha, chu, cho. Yang ini mia, miu, mio. Ini maaf teman-teman. Ya, terus habis itu di sini ada ria. Maaf teman-teman, Nadia juga lupa. Nih, ini bener. Jadi nya, nyu, nyo. Sini ada mia, miu, mio. Selanjutnya ada ria, rio ya teman-teman, kayak gini. Maaf ya teman-teman, Nadia juga baru belajar katakana soalnya. Dan ini adalah materi video gitu teman-teman. Nadia dikasih tugas materi video, makanya Nadia buat ini kayak gini. Bisa lihat kayak gitu teman-teman. Ini katakana turunan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat lagi, masih banyak yang bisa teman-teman pelajarin. Bye. Nah ini adalah yang materi terakhir teman-teman yang Nadia share nih. Ini adalah nama-nama hari dalam 1 minggu. Teman-teman ini gampang. Masih menurut Nadia ini gampang gitu. Belum tahu teman-teman juga kayak gimana. Nih nama-nama hari, ada hari Getsuyobi, hari Senin, maaf teman-teman. Nah selanjutnya hari Selasa ada Kayobi. Di hari ini lihat teman-teman. Kalau di hari Rabu ada Suiyobi, Mokuyobi hari Kamis, Kinyobi adalah hari Jumat, hari Sabtu sekarang nih yang Nadia buat video adalah hari Sabtu Doyobi. Nah kalau hari Minggu adalah Nichiyobi. Ini gampang ya teman-teman, cuma pakai gatsu aja. Ingat aja sih. Getsuyobi hari Senin, Kayobi hari Selasa, Shiyobi hari Rabu, Mokuyobi hari Kamis, Kinyobi hari Jumat, dan Doyobi hari Sabtu. Terus Nichiyobi hari Minggu. Ini gini teman-teman. Mau lihat ya, lebih dekat kayak gini. Dan yang tadi Nadia bilang ya, sering-sering aja nulis kayak gini. Ini Nadia tulis sengaja dulu pakai romaji dulu ya. Ini. Selanjutnya ada tanggal. Tanggal itu Nanichi kayak gini. Nanichi. Nah, tanggal tuh gimana? Nah, tanggal ini beberapa ada yang sama, ada yang beda ya teman-teman. Nih kalau tanggal 1 ini memang agak berubah ya, jadi Suitachi gini teman-teman, Suitachi. Nah kalau yang tanggal 2 Futsuka, tanggal 3 Mika, tanggal 4 Yoka, tanggal 5 Itsuka, tanggal 6 Muika, tanggal 7 Nanoka, tanggal 8 Yoka, tanggal 9 Kokonoka, tanggal 10 Toka, tanggal 11 Juichi Nichi. Nah ini kembali lagi nih di sini teman-teman, tanggal-tanggalnya kembali lagi nih kayak gini, tanggal-tanggalnya kembali lagi tuh. Nah tanggal-tanggalnya kembali lagi berarti jadi 11 Juichi Nichi. Nah itu berarti kan ingat yang tadi ya teman-teman, yang dari sebelumnya Juichi Nichi, berarti ingat penyebutnya. Kalau 11 berarti satu dulu gitu kan, baru 10-nya. Berarti ingat dulu tuh itu 10-nya dulu. Kalau maaf teman, kalau 11 kan 10-nya dulu, berarti berarti 10 tambah 1 11 gitu, kecuali yang udah di yang selanjutnya kayak di 22 gitu. Jadi
bilangnya berbeda ya teman-teman, ada di penyebut pertama dulu ya. Gitu, ju, ichi, nichi. Kalau 14 ju, yoka. 20. Nah, 20 nih teman-teman yang beda. 20 itu hatsuka. Kayak gitu teman-teman. Terus di tanggal 21 ada ni, ju, ichi, nichi. Nah, ini tanggal 21, ingat yang tadi depannya 2 ya teman-teman, yang disebut dulu berarti 2. Ni, ju, ichi, nichi gitu kan. Nah, habis itu kalau naichi, nichi itu gimana teman-teman? Itu apa? Dia nanya itu teman-teman. Naichi, nichi itu berarti tanggal berapa? Gitu. Kalau tanggal 28 berarti ni, ju, ichi, nichi. Lalu selanjutnya tanggal 30 ada san, ju, nichi. 31 ada san, ju, ichi, nichi gitu teman-teman. Ya, sekarang lagi share materi ini sampai di tanggal ya teman-teman. Nah, untuk hari ini selesai dulu teman-teman. Makasih semuanya. Domo arigatou gozaimasu teman-teman. Gini. Nah, jangan lupa tonton nanti video Nadia selanjutnya ya, karena pelatihan Nadia ini sampai selama 3 bulan gitu teman-teman. Dan semoga teman-teman suka sama video yang Nadia buat, karena kita kan di sini sama-sama sharing ya teman-teman, sama-sama belajar apa sih bahasa Jepang, kayak gimana bentuk hurufnya gitu, apa aja yang dipelajarin gitu kan. Pasti namanya kita baru belajar sebuah bahasa baru gitu ya teman-teman, apalagi Jepang tuh kan beda-beda ya hurufnya. Kalau kita kan pakai alfabet gitu kan, pasti lebih gampang gitu alfabet gitu kan, sama aja kayak bahasa Inggris gitu kan. Nah, memang di Jepang juga ada romajinya kayak yang Nadia buat tabel sebelumnya, yang tentang dari 10 baris ke bawah dan 5 garis ke samping itu yang akasatana hama ya rawa itu. Nah, cuman namanya di Jepang itu kan ada bilang yang di materi pertama itu ada 4 tipe ya, berarti ada hiragana, katakana, kanji, dan romaji. Nah, selanjutnya pasti Nadia bakal belajar kanji, dan mudah-mudahan Nadia bisa ya teman-teman. Dan sampai di sini dulu ya video Nadia.